Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eritel Wijayanto dari IT Pens dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara akan mempresentasikan tentang teori dengan judul Basis Data Internet. Pokok bahasan. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas selama teori ini, yaitu pertama tentang WWW atau World Wide Web. Selanjutnya pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur, aplikasi, application, server dan server side Java, pendahuluan XML, XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML, XML-GL, dan model data semi-instruktur. Nah, tujuan belajar kita yaitu setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. World Wide Web atau WWW. Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL, contohnya www.epis-its.edu database/index.html. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html disimpan pada direktori cacing database pada mesin www.epis-its.edu. File ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format HTML dan berisi beberapa link ke file lain yang diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti IE, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif, dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan memilih link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server yang menerima URL dan menampilkan dokumen yang diperlukan. Beberapa organisasi saat ini menangani website. WWW atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengeklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dengan melihat extension dari nama file. Web browser menampilkan file berdasarkan tipe file dan jika perlu memanggil program aplikasi untuk menangani file. Sebagai contoh, sebuah file yang diakhiri dengan .txt merupakan file teks yang berformat. Maka web browser akan menampilkan dengan menerjemahkan karakter ASCII dalam file. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Contoh lain, file.doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags. Biasanya terdiri dari tags dan end tag.
Nah, berikut adalah contoh script untuk melihat daftar buku. Nah, ini merupakan suatu script HTML di mana terdapat tag HTML, kemudian tag body, yang di dalamnya tag body ini terdapat tag-tag untuk menampilkan isi dari halaman web. Nah, di sini menampilkan fiction, dan ini adalah daftar buku menggunakan tag UL, unordered list, dan LI listnya. Kemudian diakhiri dengan tag untuk mengawali tag tersebut. Basis data dan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membagikan halaman web, dilakukan hal-hal berikut. Pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI atau Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI, Microsoft Internet Server API, dan NS API atau Netscape Server API. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan suatu proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread dan performansi, tempat koneksi basis data, integrasi antara sumber data dan yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan manajemen session. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan: pertama, Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Kemudian Java Bean, komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali atau reusable yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Selanjutnya, Java Server Page atau JSP dan Active Server Page atau ASP yang merupakan kode yang berada dalam halaman web yang diterjemahkan oleh web server. Pendahuluan XML, Extensible HTML atau XML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara SGML dan HTML, di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru yang disebut Document Type Declaration atau DTDS. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai, start tag atau tag dan tag akhir atau end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang menggunakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration atau DTDS. Nah, berikut ada contoh script yang digunakan untuk melihat daftar buku seperti pada HTML sebelumnya, tetapi di sini menggunakan script XML. Nah, di sini tag-tag yang baru, tag-tag yang digunakan adalah tag buatan kita sendiri, seperti tag book yang sebelumnya tidak, yang di HTML tidak ada booklist ini, author, first name, dan lain sebagainya. Nah, tag-tag ini pada script HTML tidak terdaftar atau tidak ada
sehingga kita dapat menggunakan tag baru, membuat tag baru menggunakan script XML. DTDS, sebuah dokumen type declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Nah, berikut adalah DTD yang digunakan untuk melihat daftar buku. Nah, ini adalah tag daftar tag yang kita gunakan dalam pendeklarasian dalam melihat daftar buku yang sebelumnya. Nah, tag-tag ini yang kita gunakan tadi sebelumnya di list atau didefinisikan terlebih dahulu, sehingga kita dapat menggunakan tersebut pada file XML. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya adalah domain pada DTDS untuk mengkodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language atau MathML. Perbedaan HTML dan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Nah, berikut adalah script untuk HTML. Nah, pada HTML kita menggunakan gambar. Kita menggunakan gambar untuk menampilkan kode-kode matematik atau rumus-rumus matematik. Nah, untuk pada script MathML kita dapat menggunakan tag-tag baru dengan inputan karakter ke dalam file mathml. Selanjutnya, melakukan query data XML atau XML/GL. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi data XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh query dengan XML/GL yaitu where book, tag book, dan diikuti yang di dalamnya terdapat tag name last, $1, dan akhir dari tag tersebut. Nah, in dalam petik www.booklist.com/books.xml construct result $1 result. XML/GL. Nah, ini adalah contoh query dengan menggunakan XML/GL yang lebih kompleks. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graph berlabel. Pada subbab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model atau OEM. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Objek terbentuk triple yang berisi label tipe nilai. Objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Nah, contoh model data daftar buku menggunakan OEM dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah diagram untuk menampilkan daftar buku secara hierarki. Nah, ini diagramnya ini
terbentuk secara hierarki, di mana terdapat beberapa vertex yang saling terhubung. Ringkasan, pada file pada www diidentifikasi melalui URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut, misalnya memanggil MS Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web server. Contohnya, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program. XML adalah deskripsi standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan XML yang merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan XML yang hanya memungkinkan pemakai mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instans basis data aktual. Dokumen XML mempunyai struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-instruktur. Oke, sekarang kita akan menjawab latihan soal pada teori kali ini. Yang pertama, definisikan arti dan gambarkan penggunaan dari HTML, URL, CGI, pemrosesan server-side, dan Java Servlet. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab. Untuk yang A, HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Yang B, URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasi file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang digunakan yang merupakan bentuk hubungan interaktif, di mana klien atau browser dapat mengirim suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikan kepada klien atau browser. Yang D, pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di server web, sehingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Yang E, Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik atau well-defined. Soal yang kedua, apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan script CGI? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif, di mana klien atau browser dapat mengirimkan suatu masukan kepada server, dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien atau browser. Adapun kerugian menggunakan script CGI adalah dapat membuka lubang keamanan di server Anda, dan biasanya program CGI susah didebug atau dicari kesalahannya.
Nomor 3, apa perbedaan antara web server dan application server? Application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi. Sedangkan web server adalah yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Nomor 4, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Nomor 5, misalnya pada toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor 5 ini dengan membuat file HTML. Nah, pada file HTML kita menuliskan tag-tag HTML, yaitu diantaranya tag HTML, tag head, tag meta, tag title untuk menuliskan judul halaman, tag body untuk menempatkan isi dari halaman website. Nah, pada tag body ini kita akan membuat sebuah tabel di mana memiliki border 1. Nah, untuk tag ini awal sebenarnya terdapat di atas ini dan diikuti dengan tag tr yang merupakan kolom jumlah yang menyatakan suatu baris, dan di dalamnya terdapat tag td yang menggambarkan suatu kolom. Nah, di sini kita tuliskan kata search book dan kita menggunakan tag input dengan tipe teks untuk inputan isian judul buku yang akan dicari. Kemudian juga kita menambahkan tag input bertipe submit, value-nya search, yang akan menampilkan button atau tombol untuk pencarian judul buku. Nah, berikut adalah hasil dari tampilan file HTML untuk pencarian buku. Selanjutnya, soal latihan nomor 6. Diketahui katalog Eggface Computer Mail Order. Eggface menjual hardware dan software. Kita menjual Palm Pivot 5 baru seharga $4. Nomor perangkat 345. Kita menjual IBM ThinkPad 570 seharga $1.999. Nomor perangkat 3748. Kita menjual software bisnis dan entertainment Microsoft Office 2000 baru datang, dan Anda dapat membeli Standard Edition dengan harga $140. Nomor perangkatnya 974. Software dari Adobe yang berjudul InDesign seharga $200 dengan nomor perangkat 664. Software game dari Blizzard berjudul Diablo 2 dengan harga $30 dengan nomor perangkat 12, dan Anda dapat membeli Stellar Car $10 dengan nomor perangkat 812. Yang A, desain buku HTML, desain dokumen HTML yang menampilkan item yang ditawarkan Eggface. Yang B, buat dokumen XML yang menggambarkan isi dari katalog Eggface. Yang C, buat DTD untuk dokumentasi XML Anda, dan pastikan dokumen yang Anda buat pada pertanyaan terakhir adalah valid untuk DTD. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal yang merupakan soal praktikum ya.
Nah, di sini kita akan membuat file HTML yang isinya akan menampilkan sebuah tabel dengan daftar nama produk, harga, dan nomor produk. Nah, di sini terdapat beberapa produk ya yang disebutkan pada soal tadi, antara lain produk Palm Pivot, IBM ThinkPad, Microsoft Office 2000, Diablo 2, dan StarCraft. Nah, ini adalah file HTML-nya. Sekarang, nah, ini outputnya ya dari file HTML yang sebelumnya tadi. Selanjutnya yang B, kita akan membuat file XML-nya. Nah, di sini kita membuat XML dengan beberapa tag, antara lain tag item yang terdiri dari beberapa item, yaitu nama produk, harga, dan nomor perangkat. Nah, di sini pada item-item ini kita masukkan apa aja produk dan harga dan nomor perangkat yang dimiliki oleh item tersebut. Selanjutnya yang C. Yang C itu kita disuruh membuat DTD untuk dokumen XML, dan pastikan dokumen Anda dibuat dengan pernyataan terakhir adalah valid untuk DTD. Nah, di sini kita membuat dokumen DTD, file DTD. Nah, sini kita menggunakan using system XML. Nah, kita set is validnya sama dengan true. Variable is valid kita isi dengan true. Nah, jika validation error occur, maka set variable ini ke false. Nah, selanjutnya kita panggil, kita baca file XML yang telah kita buat. Nah, di sini XML validation, validation tab-nya kita isikan di sini kita memastikan valid DTD itu pernyataan valid untuk DTD. Nah, pernyataan valid untuk DTD ini terdapat pada baris program yang ini. Nah, di sini DTD kita buat valid tab-nya. Oke. Berikut itu tadi adalah pembahasan dari soal latihan yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian penjelasan tentang teori kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.